Halo Sobat Span Six, kembali lagi di YouTube channel SMP Negeri Surabaya di sesi Gen 6 Cast. Di Gen 6 Cast kali ini kita kedatangan tamu, ada Yasmin. Halo Yasmin, makasih ya Yasmin udah mau datang ke sini. Makasih kembali sudah mau berbicara dengan saya. Oke, makasih juga, sama-sama intinya. Terima kasih kembali. Iya. Gimana Yasmin kabarnya? Alhamdulillah baik. Naina sendiri gimana kabarnya? Aku juga alhamdulillah baik sih. Gimana Yasmin akhir-akhir ini kesibukannya? Kesibukan akhir-akhir ini belajar. Kewajiban apa tanggung jawab ya, itulah buat seluruh siswa belajar. Terus semangat. Kalau males nggak apa, berhenti dulu, istirahat dulu. Terus nanti belajar lagi. Jangan gampang menyerah. Gitu ya. Gila. Pasti bisa gitu ya kira-kira. Yeah. Sibuk ya, apalagi kita udah kelas 9 juga. Persiapan ujian, ada ujian praktek dan ya masih banyak lagi yang harus kita urusin di kelas 9. Tapi nggak apa-apa, karena masih ada sisa waktu di Span 6, kita nikmatin aja ya kan. Gimana Yasmin? Tahun ini 2024 ini tahun baru, tahu kamu ada nggak hal yang baru gitu yang kamu di tahun ini? Hal-hal baru belum ada sih. Ya sih. Masih sama aja dari tahun sebelumnya. Masih awal tahun juga sih, Januari kan. Udah Februari sih ini, udah mau Februari. Iya. Tapi juga masih dibilang masih awal tahun gitu. Juga buat teman-teman, selamat tahun 2024, selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kita semua jadi masing-masing pribadi yang lebih baik. Dan juga goalsnya juga jadi tercapai semuanya. Amin gitu. Gimana Yasmin, kita kali ini mau bahas apa nih kita? Kira-kira mau bahas apa ya? Apa tuh? Tapi sebelumnya aku pengen ngasih tahu kamu first impressionku ngeliat kamu. Apa? Kamu tuh first impressionku ya dari aku sendiri. Itu kamu orangnya kalem. Terus kayak kamu introvert ya? Banget. Jadi kamu energinya gampang keserap ya. Kalau misalnya di tempat yang crowded. Gitu. Di sini ini kamu aja kan? Udah tinggal setengah. Gitu. Iya. Padahal baru mulai loh. Tapi harus semangat. Harus semangat ya. Kamu tuh kalem ya. First impression kamu kalem. Terus kamu introvert. Tapi kamu itu sih cantik sih anaknya. Tapi cantiknya tuh kayak kalem gitu. Alhamdulillah, masya Allah. Naina juga cantik. Amin, makasih ya Yasmin. Amin, masya Allah. Oke Yasmin. Kita langsung ke topik aja ya. Kira-kira kita mau ngomongin soal gimana sih cara istiqomah ala Yasmin di era sekarang Gen Z yang kayak kelakuannya tuh agak unik gitu, out of the box bisa dibilang. Gimana tanggapan kamu dan cara untuk menjadi pribadi yang baik di era sekarang? Soalnya kalau dilihat-lihat kamu tuh kayak apa ya, pakaian kamu tuh syar'i gitu loh. Enggak juga. Tapi kayak iya menurutku sih kayak gitu. Gimana caranya? Ya awalnya niat, jangan lupa niat yang benar, yang lurus, tekad yang kuat. Kalau mau istiqomah, terus memperbanyak belajar ilmu-ilmu agama. Soalnya semua yang baru itu perlu ilmu, Rek. Kalau nggak pakai ilmu itu nanti takutnya melenceng gitu. Terus jangan males-malesan kalau udah mau mulai belajar sesuatu, kayak misal ilmu agama. Terus semangat, terus optimis bisa gitu. Ya sih, kalau misalnya ngomongin niat ya, kalau emang kita pengen berubah itu emang perlu niat sih. Maksudnya kayak komitmen sama diri sendiri tuh emang paling penting. Karena kayak kalau misalnya kita sendiri gak pengen berubah, ya pasti gak akan berubah. Jadi kayak kita perlu komitmen kayak aku harus gini. Kita harus ngebuang yang gini gitu kan. Ya harus berusaha menjadi yang lebih baik lagi ya, setiap harinya, meskipun kecil tuh gak apa-apa ya. Terus kalau masalah dari lingkungan gitu gimana? Kalau faktor lingkungan pasti berpengaruh banget ya buat diri kita. Kalau kita mau hijrah menjadi yang lebih baik lagi, faktor lingkungan itu harus cari pertemanan yang baik. Terus kayak kalau misalnya belum nemuin pertemanan yang baik, ya berusaha sendiri, cari di medsos, banyak sekarang tuh teman-teman online. Iya, atau enggak ilmu sekarang gampang banget dicari. Jadi enggak susah kok buat belajar ilmu agama. Gitu ya. Tapi pernah sih kamu kayak kamu punya temen, tapi temenmu ini kayak bisa dibilang kayak
toxic friendship gitu. Terus kayak kamu kan katanya lingkungan pertemanan atau lingkungan Berpengaruh kita sekali. sekitar itu pengaruh sekali kan. Pernah gak sih kamu nemuin kayak ada lingkungan pertemanan kamu yang ya entah pertemanan atau apa yang kayak toxic gitu, terus gimana cara kamu nge-cut off? Kalau temen deket sih kayaknya nggak terlalu sih, cuman mungkin ada beberapa dia kadang ngomong kata kasar. Cuman cara menanggapinya ya harus dengan sabar. Terus diingatkan baik-baik, dinasehati baik-baik, pelan-pelan. Pasti nanti seiring berjalannya waktu, insya Allah berubah. Tapi kan ada juga ya yang kayak kita ketemu sama teman yang kayak bisa dibilang kayak agak Apa? kamu kayak toxic gitu loh. Terus karena kitanya mau ngajak mereka, terus mereka jadi berubah kan juga ada ya. Ada Banyak sih teman kayak gitu. Oh iya Yasmin, aku dengar juga kamu tuh kalau baca Quran tuh kayak tartil gitu loh. Salah satu siswa di SMP Negeri yang kayak kalau baca Quran tuh tartil. Masa? Iya. Soalnya kayak gak semua orang tuh bisa baca. Semua orang bisa baca Al-Quran yang muslim ya. Insya Allah semua orang yang muslim, seorang muslim tuh pasti bisa baca Al-Quran. Tapi kan belum tentu dengan makhraj yang benar, tajwid yang benar, terus kayak gitu kan susah ya. Terus tartil panjang pendeknya harus benar, itu kan gak semua orang bisa. Nah kamu kan salah satunya nih yang aku tahu. Gimana sih caranya kamu bisa kayak gitu? Atau kayak kamu mau cerita perjalanan kamu mungkin dari kecil kamu gimana, pembentukan karakternya gimana? Kira-kira bisa gak diceritain? Bisa. Awal mulanya itu dari SD. Aku di SD itu ada pembiasaan mengaji bersama di sekolah Muhammadiyah, sekolah swasta. Itu Muhammadiyah 15. Itu gurunya itu ngajarinnya itu kayak mulai dari tajwid, gharib, makhrijul huruf, itu diajarin semua di situ. Terus kadang juga dikasih tahu irama-iramanya. Jadi kayak terus sering denger itu tuh kayak lama-lama jadi terbiasa. Terus akhirnya kok pengen ya belajar irama gitu. Akhirnya aku searching di YouTube gimana caranya bisa ngaji dengan irama yang bagus gitu. Awalnya tuh ya dari SD gitu. Dari SD berarti kamu udah emang apa ya? Udah ada tuntunan gitu loh dari sekolah juga kayak ya, jadi kayak pembiasaan gitu. Karakternya juga gitu. Gila keren banget. Terus kalau tapi kamu kayak gini tuh emang karena kamu pengen atau kayak disuruh orang tua atau gimana? Oh, pengen sendiri. Pengen sendiri, berarti kayak aku emang pengen. Keinginan sendiri, ya betul. Tapi pernah gak sih kan kalau anak zaman sekarang tuh apa ya? Dibilangnya, setauku kalau misalnya mereka tuh bener sih mereka berkerudung, tapi kayak ada juga orang yang kayak berkerudung tapi kayak nggak pakai kerudung, maksudnya kayak pakaiannya kurang. Cuman kan itu namanya tahap ya, tahap buat buat jadi muslimah yang baik itu kan pasti bertahap. Nah, kamu pernah nggak sih kayak dibilang apa ya? Dibilang kayak pick me, kan banyak kayak sekarang istilahnya pick me gitu. Kayak kamu beda sendiri atau kayak kamu pernah nggak dibilang kayak kurang ngikutin zaman atau kamu kayak minder gitu? Enggak sih, soalnya kan kalau berpakaian yang syar'i sesuai syariat agama Islam itu sekarang tuh banyak yang udah ngikutin zaman. Jadi kayak tetap syar'i tapi dengan mengikuti perkembangan zaman. Iya, itu kan banyak ya. Iya, banyak banget. Terus kalau buat teman-teman yang ngerasa kayak gitu nih, ada yang kayak rasa kayak aku pengen istiqomah, aku pengen pakai baju kayak gini, cuman aku malu karena teman-temanku semua pada nggak, jarang itu ada pakai baju ini, kayak nanti dikira kayak mau ke pengajian, mau kayak gini, ntar dibilang kayak gitu, kan ada banyak yang ngerasa kayak malu, minder gitu. Gimana? Kalau kamu sendiri ngatasnya gimana? Nggak tahu sih, kayak malu atau minder gitu nggak, cuman caranya itu kenapa harus malu gitu ya? Iya, ngapain harus malu? Padahal kan itu nggak apa-apa, itu bagus gitu, itu baik. Mengikuti syariat agama Islam itu bagus. Kayak misalnya pakai kerudung dengan menutup dada, itu justru yang ya apa kan masih bertahap belajar, kita sama-sama belajar gitu. Itu kan udah Allah tuliskan di Quran.
Ya gitu. Gitu. Oke. Belajar bertahap nggak apa-apa teman-teman, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja, yang penting kita ada progres setiap hari tuh udah kayak harus bersyukur dan harus mengapresiasi ya, karena kayak kalau misalnya kita nggak ngapresiasi dan kalau kita nggak nyaman tuh kita berubahnya jadi kayak nggak tulus gitu nggak sih, jadi kayak mut-mutan doang gitu karena kayak Ya. ngikutin doang. Tapi kamu pernah gak sih FOMO? Kan banyak ya, Ikut-ikutan. anak Gen Z juga nih, kita ngomongin anak Gen Z lagi. FOMO kalau di TikTok tuh banyak banget kayak tren-tren bucin atau kayak ya kayak pacaran gitu lah kita bilangnya. Pernah gak sih kamu FOMO? Enggak. Kayak FOMO kamu ya? Pengen pacaran gitu. Enggak Enggak pengen kan ya? ikut-ikutan kayak gitu, enggak lah. Enggak lah. Soalnya Jangan dulu lah ya, masih SMP. nanti aja langsung itu nikah. Oh gitu. Masih jauh sih itu, Min. Ya itu bahasnya Taaruf. Tapi kamu pernah sekarang kan? fokus sekolah. Oh iya, fokus sekolah guys. Sekarang masih SMP juga, masih Fokus mau kejar SMA. cita-cita, impian. Bener. Tapi kamu itu ya, apa namanya? Apa? Pernah naksir kan tapi? Manusiawi Pernah, gak sih naksir manusiawi itu? banget. Manusiawi banget ya, berarti kayak gak apa-apa anjir. Gak apa. Aman. Oke, terus kira-kira kamu tadi kan kamu ngomongin pengen masih SMA masih panjang. Nah kira-kira kamu pengen SMA mana? Ini SMA mana? Aku pengen nebak gak? Apa? Kamu pengen mondok ya? Ih, kok tahu? Soalnya biasanya anak kayak gini tuh emang kayak pengen mondok gitu loh, karena kayak lingkungannya tuh lebih lebih kayak tertata gitu buat cuman pengen belajar agama. memperbanyak belajar ilmu agama. Ya soalnya gitu, pengen lebih tahu, soalnya nanti kan pasti apa ya, jadi ibu, terus harus punya ilmu yang banyak, ilmu dasar ya. Iya betul. Tapi kamu nggak pengen ke SMA negeri gitu kayak Semala, Semada ataupun Semanam? Pingin? Itu salah satu referensi kalau misalnya nanti nggak keterima di pondok, pengen ke SMA 2. Oh ke Semada. Kenapa tuh? Soalnya mama alumni situ. Mama alumni situ. Terus ya kayaknya asik aja gitu di situ. Kegiatannya pada, terus kayak masih ada misal religiusnya masih oke. Spesifik juga gitu kan? Iya, kita kan mantap. setiap hari Selasa duha. Selasa ya setiap pagi salat Jumat, salat duha maksudnya bareng sama teman-teman juga gitu ya. Terus ngaji bareng benar-benar. Terus juga ada ekskul tahfidz kan? Qiraah. Oh iya. Banyak. Kamu pernah gak sih kayak aku tahu kamu ikut ekskul tahfidz kan? Pernah gak sih kamu kayak males gitu, kayak bahasa Surabaya tuh kayak aras-arasen gitu loh? Aras-arasen pernah. Tahu. Gimana kamu cara nyikapinnya biar kayak nggak aras-arasen? Iya, nggak aras-arasen, nggak males-malesan. Carane terus fokus niat utamanya hafal itu kayak gimana. Niat tuh penting, balik lagi ke niat itu penting. Tekad harus kuat juga, harus lillahi ta'ala. Soalnya kalau hafal Quran nggak dengan niat lillahi ta'ala itu takut nanti melenceng, nanti ya gitu. Gitu. Kira-kira kamu udah ngafalin berapa? Masih dikit. Oh guys, sebenarnya udah banyak. Dia udah banyak guys. Masih berusaha nih ngafalin juz 1. Doakan. Masya Allah, amin. Semoga cepat selesai ya, cepat sampai amin ya Allah. Panjang. Naina gimana? Ada keinginan nggak buat hafal Quran? Pengen sih. Dulu aku SD itu sempat pengen mondok. Aduh, aku malu deh kalau cerita ini. Aku dulu SD sempat pengen mondok. Oh, iya? Masa kayak mau ke SMP itu aku sempat pengen mondok. Iya tah? Ya. Pasti orang-orang gak ada yang percaya. Soalnya kayak aku SMP kayak dilihatnya kayak masa sih? Kayak asik gitu ya kalau mau mondok gitu. Aku dulu SD tuh pengen mondok, soalnya aku sempat punya cita-cita pengen jadi hafizah. Masya Allah. Terus. Gak, aku malu, tapi gak ngapain harus malu ya. Cita-cita yang mulia loh itu. Aku dulu sempat pengen mondok, tapi sama mama, sama papa sih, sama papa gak dibolehin. Soalnya aku anak cewek satu-satunya. Jadi kayak jangan deh. Di eman-eman. Iya, di eman-eman benar. Tapi aku pengen dulu, cuman kayak gak dibolehin. Terus SMA nanti pengen gak mondok? Kayaknya, waduh, enggak. Gimana? Deh. Enggak. SMA negeri. Enggak deh. Aku negeri. Gimana? Aku negeri, kayaknya pengen ke
pengen ke Semala insya Allah. Semala. Semada. Semoga lancar. Amin, kamu juga ya. Amin, Semoga amin. mondoknya keterima. Amin. Atau enggak kamu ke Semada. Pokoknya yang terbaik lah buat kita. Amin. Masih Doakan. lama kok SMA. Enggak, Deng. Habis ini Bentar ya. bentar lagi. Tapi kan masih ada waktu kan di Span 6. Masih bisa ngerasain sama teman-teman. Sedih gak sih kayak kita barusan Pol. kemarin kelas 7, soalnya kelas 7 itu kita online. Jadi kayak gak kerasa gitu loh. Kalau dari itu kayak ya. Tapi kamu kalau waktu COVID, kamu tetap hafalan di rumah? Iya. Berarti kamu ada kayak kebiasaan gitu. Ini aku mau nanya cara kamu terbiasa sama kebiasaanmu. Terbiasa. Karena kan Awalnya kan nggak terbiasa ya. Awalnya kan terpaksa. Atau kayak Terpaksa soalnya kayak ya lingkungannya ya apa ya kurang dukung ngono lah. Kayak bapak, ibu, mas sama kakak juga bukan. Kamu 3 bersaudara? Hah? Kamu 3 Iya. bersaudara? Kamu anak terakhir? Anak terakhir. Cewek sendiri? Oh gitu. Sama kayak Naina. Oke. Tapi aku anak kedua. Aku bungsu. Oh, kamu bungsu. Oke. Lah ya itu awalnya orang tua itu kayak nggak ikut hafalan itu kayak gimana, males, nggak ada yang dengerin aku hafalan, nggak ada yang mau dengerin aku murojaah. Itu tuh kayak aduh nggak ada partner nih buat Oh iya ya, hafalan. nyari partner itu susah. penting Iya. banget buat hafalan. Iya. Dengerin murojaah itu penting. Gitu. Oh gitu. Berarti kamu COVID juga. Tapi kan biasanya kebanyakan orang COVID tuh kayak kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya dilakuin tuh jadi kayak apa ya? Terputus atau kayak jadi agak malas. Iya, agak malas. Jadi karena kan kita di rumah terus ya, setahun. Ya nggak sih, setahun ya? Iya. 2020 ya itu. Ya kurang lebih gitulah. Lebih gitu kan. Itu kayak sempat ke stop gitu, tapi kamu tetap berusaha buat kayak nggak boleh terlena, nggak boleh terlena sama harus tetap Soalnya kalau udah kehilangan hafalan tuh iya, sayang ya. Soalnya kayak ngafalin itu sakit hati banget. Bener-bener. Karena kayak ngafalin tuh kita kayak udah susah payah. Terus gitu kita lupa Hilang. itu kayak wah, aku dulu udah se-effort itu loh. Masa aku Jadi kayak tiba-tiba lupa gitu. Tapi kalau mau konsisten tuh emang susah sih. Jujur banget ya. Saya niat kayak lingkungan emang pengaruh sih. niat, tekad. Pengaruh. Ya tekad bener-bener. Apalagi kalau kita udah dapet goalsnya tuh kita seneng. Senengnya tuh kayak Pasti ya Allah, bahagia banget. Udah selesai nih iya, hafalin gila. ini. Langsung ngerasa kayak aku keren. Padahal kayak masih banyak yang lebih keren. Iya, Cuman kayak betul. gila gue keren banget. Terus ya aku boleh gak sih dengerin kamu baca ayat Al-Quran gitu? Boleh. Sedikit atau kayak Aja. ayat favorit kamu deh. Boleh. Surat favorit kamu gitu. Ar-Rahman nih. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dong buat Yasmin. Gila ya. Kayak emang kalau misalnya kita lagi sedih atau lagi gelisah atau ngerasain apapun itu kayak setiap dengar bacaan Al-Quran atau kayak lantunan Al-Quran tuh kayak langsung kayak teranyuh gitu perasaannya. Gila sih, keren. Pokoknya ojo lali untuk nyempatno maca Al-Quran dimanapun. Soalnya ini pedoman hidup kita. Dahsyat juga ya manfaatnya buat kehidupan kita. Gila. Keren sih. Kasih tangan dong sekali lagi. Kamu asli orang Surabaya? Asli. Asli Pol. Ibu bapak Surabaya? Ibu bukan, bapak bukan orang Surabaya.
Tapi kamu orang Surabaya. Ya, Besar di Surabaya. ya. Gitu. Keren tahu kamu bisa kayak gitu. Alhamdulillah. Karena kayak zaman sekarang tuh bukan susah sih, lumayan susah nemuin anak-anak yang kayak masih mau ngafalin tuh kayak susah gitu. Ya kan? Iya. Ya bener. Oh ya, kira-kira ada gak sih suka dukamu jadi Menghafal Al-Quran. Iya. Suka duka yang pasti ada. Kayak males tadi aras-arasan pasti ada. Rasa. Soalnya ya apa ya? Nek Manusiawi gak sih? iya manusiawi banget. Males. Terus sukane ku nek apa iki jenenge? Hafalin Al-Quran. Itu kalau udah hafal sesuai target kita itu kayak wah Masya Allah seneng pol. Seneng. Karena kayak goalsnya tercapai kan akhirnya. Terus kayak ngerasa keren banget, gila gitu gak sih? Ya Terus, itu suka dan dukanya. Suka dukanya gitu. Berarti kamu selama ini udah ngafalin tuh udah lama ya, dari kecil? Ya dari SD. Dari SD? SD udah ikut ekskul tahfidz Tapi gitu. kamu pernah ikut lomba gak? Lomba apa Ada tuh? pengen ya lomba kayak baca Quran atau Quran, tahfidz lomba-lomba gitu. tentang kayak cerdas cermat mungkin atau apa? Pernah ada Apa? pengalaman. Ceritain dong gimana? Ya waktu di Semada ada waktu itu ikut lomba tartil baca Quran dan ya itu pengalaman yang luar biasa sih bisa ikut lomba di Semada walaupun belum rezekinya di sana menang tapi nambah pengalaman ya. Iya, nambah pengalaman. Nambah Gitu. temen juga. Berarti kamu kayak punya teman online juga ya sih? Punya. Teman kayak jauh gitu. Iya. Jadi deket gara-gara ikut lomba-lomba gitu. Iya. Selain itu ada pengalaman lain nggak? Atau SD gitu direkomendasi dari guru-guru ikut gini? Kalau SD aku jarang banget ikut lomba-lomba ngaji kayak gini. Kalau SD aku lebih ke ini. Apa? Dokcil. Oh, dokcil. Dokcil. Oh, kamu gitu. Kamu pernah sempat ikut lomba ilmu gizi. Tapi rezekinya juara harapan 1. Oh gitu, nggak keren tahu. Terima kasih. Sama-sama. Kamu cita-cita kamu selain pasti kamu pengen jadi hafizah gak sih? Hafizah kan pasti kan karena kayak udah cita-cita yang mulia. Iya benar, cita-cita yang mulia. Kamu selain jadi hafizah pengen jadi apa? Pengen jadi orang sukses pastinya. Ya pasti semua orang pengen jadi orang sukses nggak? Tapi kayak dunia akhirat. Oh dunia akhirat, Masya Allah. Tapi untuk cita-cita yang pasti gitu ya belum ada sih. Belum ada sih. Tapi gak pernah kepikiran pengen jadi guru nih karena kayak kayak enak deh jadi guru atau kayak pengen jadi dokter? No. Enggak pernah sama sekali. Berarti kayak sekarang masih hafizah ya, kayak menekuni apa yang kamu bisa, kamu fokusin gitu. Sama pengen nambah ilmu agama aja. Gitu. Wow, keren banget. Karena kayak jarang juga sih anak zaman sekarang yang kayak masih pengen kayak gitu. Tapi ada gak sih teman kamu yang kayak mungkin zaman sekarang tuh bahasanya kayak agak aneh-aneh gitu? Ada. Kayak dipleset-plesetin jadi kayak gitu. Ada. Terus kamu gimana nyikapinnya? Kayak pernah gak sih mereka kamu kayak tegur kayak astagfirullahaladzim, terus mereka yang kayak ya udah sih terserah aku kan hidup-hidupku kan. Biasanya anak-anak zaman sekarang kan kayak gitu ya, kayak ngapa sih ngurusin banget gitu. Pernah dinasehatin kayak tapi nasihatnya kayak astagfirullah jangan ngomong kayak gitu, mending diganti sama istighfar aja lebih berpahala gitu. Benar gila. Berarti kamu teman-temanmu juga ada yang kayak gitu? Ada pasti. Udah nih ke telinga ini udah sering banget dengerin kayak gitu. Gitu tuh kita ikut dosa gak sih kalau misal dengerin teman kita yang kayak ngomong? Waduh, gak tahu ya kalau itu dosa sama pahalanya biar Allah aja yang tahu guys. Iya. Kira-kira pesan dan kesan kamu buat teman-teman yang mungkin pengen istiqomah di luar sana yang kayak masih pengen, aduh kayaknya mulai sekarang setelah aku nonton ini aku jadi pengen mulai pakai baju syar'i, mulai membiasakan habis sholat baca Quran gitu. Kira-kira ada gak sih pesan-pesan kamu? Ya buat teman-teman yang lagi belajar agama, ilmu agama, terus semangat, terus istiqomah, terus harus punya tekad yang kuat, dan jangan malu untuk belajar hal yang baru. Soalnya belajar itu terbaik. Belajar hal baru bagus, menambah ilmu tuh luas ya, banyak betul banget kita harus cari. Terus ya gitu
satu ini dari B.J. Habibie. Pikiran kita harus Jerman, tapi hati dan iman kita harus seperti Mekah. Masya Allah, kasih Adem. tepuk tangan dong. Gila, mantep Min. Alhamdulillah. Keren. Makasih ya. Udah mau ngobrol sama aku di sini. Asik banget. Bohong. Katanya kamu tadi deg-degan. Gimana sekarang? Ya lumayan berkurang lah ya. Udah berapa menit guys durasinya? Oke. Udah lumayan lama ya kita ngobrol di sini, nggak kerasa. Tapi kamu nonton episode 1 sama 2-nya enggak? Nonton. Bohong. Nonton. Asik pol. Beneran. Swear. Kira-kira yang episode pertama siapa? Naina sama Zafira. Ketua OSIS kita yang Mantan ketua OSIS kita yang tahun ajaran yang lalu. Iya mantan. Terus yang episode 2 Melta kan. Inget ya. Yang Gila, itu Melta. apa namanya? Pemenang Olimpiade. Olimpiade Gia bener. Keren Kamu sekali. nonton ya? Kamu nonton? berarti? Nonton. Nonton. Asik. Asik dah. Beneran dah. Beneran. Terus aku juga makasih banget udah diundang ke sini. Waduh. Bisa ketemu sama teman-teman sama Naina, teman-teman di belakang kamera keren banget. Say hi dong guys. Mereka sebenarnya nahan ketawa dari tadi kayak ya Allah kayak aku harus apa gitu. Aduh. Gitu Gimana? lah. Makasih ya Min. Iya, Udah mau makasih, datang ke Mbak sini. Dina. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Kira-kira nih ada nggak kalian pengen siapa yang mau aku ajak ngobrol di sini? Siapa kira-kira? Ada nggak rekomendasi? Teman-teman siapa? Silahkan. Kan pengen siapa guys? Gitu dah. Makasih juga ya Yasmin udah kesini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Dan ya semoga kita kan abis ini mau puasa juga ya. Iya, Ramadan. Yang puasanya belum dicicil, belum dibayar. Jangan lupa guys dicicil guys. Iya. Kasian Segera. tuh yang di belakang kamera dia yang puasa nih. Udah kayak aduh lama banget nih orang record gak? Aku juga belum sih. Kamu juga belum? Belum. Belum. Masih ada. Ada. Tinggal berapa bulan lagi sih? Tinggal Puasa? Maret gak sih kita puasa? Iya. Ramadan puasa 1 bulan lagi nggak sih? 1 bulan lagi gak sih? Iya. Kita uprak ya? Enggak sih. Belum ya? Belum. Gak tahu. Aku usak PTS. Iya. Kayaknya ya. Kayaknya. Habis gini deh. Sampai puasa. Gak tahu lah pokoknya. Doakan saja yang Doakan saja yang terbaik. terbaik ya guys. Karena orang puasa itu katanya ujiannya tuh katanya semakin dikurangin. Katanya siapa sih? Ya kataku. Kata Allah. Iya. Masya Allah. Dan Soal banget. mohon maaf atas kalau kata-katanya salah. Enggak Soalnya masih belajar juga. Iya nih. aku juga masih belajar. Maaf ya guys. Kalau misalnya aku Gugup lihat kamera. Kameranya diem aja kok. Min gak Baca gugup. jalan-jalan ke kamu Min. Bisa. Makasih ya Yasmin udah mau datang ke sini. Makasih Mbak Dina. Ya, makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Semoga ilmu dari video kali ini di episode kali ini bisa diambil. Amin. Jangan lupa buat di like, share ke teman-teman kalian, komen siapa lagi yang bisa aku ajak ngobrol di sini bareng setelah aku sama Yasmin. Kalau kamu mau, kamu bisa komen juga di bawah. Kalau kamu mau undang juga nggak apa-apa. Masih aja like, komen, subscribe juga dan share ke teman-teman. Jadi makasih, dadah teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.